Seorang pria tiba-tiba saja merasakan ada benjolan kecil di kantong kemaluannya. Awalnya dianggap sepele, tapi semakin lama ukurannya membesar sampai ke lutut. Hasil pemeriksaan dokter mengungkap sesuatu yang gak diduga-duga. Pembengkakan itu ternyata berasal dari gigitan nyamuk. Kok bisa sampai begitu? Ini nyamuk jenis apa ya? Simak video ini sampai habis untuk tahu tentang kasus ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini menimpa seorang pria usia 51 tahun yang kita sebut saja namanya Gugun. Gugun ini adalah tulang punggung keluarganya. Sehari-hari dia bekerja dengan giat untuk memenuhi kebutuhannya dan juga keluarganya. Sampai satu hari pekerjaan Gugun itu mulai terganggu gara-gara ada satu masalah yang ada di tubuhnya. Awalnya Gugun merasakan ada benjolan kecil di bagian kiri kantong kemaluannya. Gara-gara merasa nggak nyaman, Gugun kemudian memutuskan untuk periksa ke rumah sakit. Di sanalah Gugun menjalani sebuah operasi kecil untuk mengangkat benjolan tersebut. Setelah operasi, benjolannya memang hilang. Tapi 2 tahun kemudian, Gugun kembali ke rumah sakit sekali ini dengan benjolan yang jauh lebih parah. Karena sekarang benjolan yang muncul di kedua kantong kemaluannya Gugun, gak cuma di sebelah kiri. Dan ukurannya benar-benar besar, menjuntai sampai ke lututnya Gugun. Udah pasti Gugun kesakitan luar biasa. Kepada dokter, Gugun bilang nih, awalnya benjolan di kantong kemaluan itu kecil kok. Dia nggak peduli dan berharap sembuh sendiri. Tapi semakin hari ukurannya semakin bertambah besar. Dan Gugun terus menunda ke rumah sakit. Kenapa? Karena dia nggak mau mengambil izin sakit dari pekerjaannya. Gugun takut kalau dia kebanyakan izin nanti malah kehilangan pekerjaan. Dan dia nggak bisa menafkahi keluarganya. Ingat, tadi semua keluarga itu seakan-akan bergantung pada Gugun sebagai sang pencari nafkah. Dan sampai akhirnya itu kantong kemaluan Gugun itu membengkak luar biasa besar. Bahkan nih, ketika dia berdiri kantong kemaluannya akan menjuntai sampai ke lututnya. Iya, sampai sebesar itu. Kemaluannya pun sampai tertarik masuk ke dalam lipatan kulit yang menebal sehingga nyaris nggak kelihatan. Gugun jadi sulit bergerak dan dia malah nggak bisa bekerja sama sekali. Gugun juga kesulitan buang air kecil. Selain membengkakkan pada kantong kemaluannya, kedua kakinya pun ikut bengkak, mulai dari lutut sampai ke telapak kaki. Dan kulit di bagian kakinya pun berubah mengeras. Kulitnya itu seperti retak-retak dan penuh dengan kerak tebal, warnanya tuh hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter pun menemukan kalau Gugun mengalami anemia berat dan juga gangguan fungsi pada ginjalnya. Dokter pun curiga nih, kalau Gugun terkena penyakit yang namanya filariasis atau dikenal juga dengan kaki gajah. Penyakit ini biasanya dapat membuat kaki, tangan, atau bagian tubuh lain itu membengkak sangat besar sampai bentuknya mirip kaki gajah. Sama seperti namanya tadi. Penyakit ini disebabkan oleh cacing mikroskopis yang hanya bisa dilihat dalam mikroskop. Cacing itu sangat-sangat kecil. Cacing ini masuk ke tubuh manusia lewat gigitan nyamuk. Ketika masuk, cacing akan hidup dalam pembuluh limfe, yaitu saluran yang mengalirkan cairan di tubuh kita. Lama-kelamaan saluran itu pun tersumbat, sehingga cairan nggak bisa mengalir dengan baik dan menumpuk di satu bagian tubuh, dan terjadilah pembengkakan tadi pada kaki dan juga pada kemaluannya Gugun. Dalam beberapa kasus penyumbatan juga bisa terjadi di bagian kantong kemaluan seperti yang dialami oleh Gugun. Ciri-ciri yang saya sebutkan di atas itu mirip banget ya teman-teman dengan gejala yang dialami sama Gugun tadi. Dokter akhirnya melakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan kalau Gugun memang terkena filariasis. Yang pertama adalah uji cairan tubuh. Tes ini dilakukan pada malam hari. Nah, kenapa kok pada malam hari? Alasannya teman-teman, karena cacing penyebab filariasis ini biasanya aktif di malam hari. Dan hasilnya benar aja, cairan tubuh Gugun positif mengandung mikrofilaria, yaitu bentuk larva dari cacing yang menjadi penyebab utama penyakit kaki gajah.
Untuk lebih memastikan kondisi yang dialami oleh Gugun, dokter juga melakukan pemeriksaan yang namanya CT scan. Dan hasilnya menunjukkan adanya cairan dalam jumlah yang cukup besar dalam kantong kemaluannya Gugun. Dan cairan itu menumpuk di sana. Dari hasil tersebut sudah jelas kalau Gugun menderita filariasis limfatik yang sudah sangat parah. Selama sekian lama, cacing mikroskopis yang hidup di pembuluh getah bening Gugun tadi atau pembuluh limfa menyebabkan terjadinya penyumbatan. Cairan tubuh yang seharusnya mengalir malah terperangkap dalam jaringan kantung kemaluannya Gugun tadi dan juga di kakinya. Akibatnya terbentuklah pembengkakan yang sangat besar dan sulit disembuhkan kalau tidak dioperasi. Dokter pun menggabungkan dua metode pengobatan. Yang pertama, pemberian obat dan juga operasi. Tujuan pemberian obat supaya kondisi Gugun bisa lebih stabil. Setelah itu barulah dilakukan operasi. Dokter memutuskan untuk melakukan sebuah operasi besar dan mengangkat massa dari kantong kemaluannya Gugun. Dalam hal ini Gugun harus dibius secara total, benar-benar gak sadar selama operasi. Itu yang namanya operasi besar. Dan prosedur operasi ini nggak bisa dianggap remeh seperti operasi kecil biasa. Kalau operasi kecil itu pembiusan dilakukan di bagian yang akan dioperasi. Karena di sini, kenapa Gugun harus dibius total? Dokter harus mengangkat jaringan berisi cairan untuk membersihkan darah yang sudah rusak, yaitu jaringan tubuhnya Gugun. Lalu kemudian membentuk ulang kulit supaya kemaluannya Gugun tetap bisa berfungsi dengan normal. Hal ini bisa berguna bagi Gugun untuk bisa buang air kecil atau supaya Gugun bisa kembali nyaman berjalan. Dan untungnya operasi ini berhasil dan Gugun bisa segera menjalani pemulihan. Setelah operasi melakukan perawatan secara intensif, akhirnya Gugun bisa pelan-pelan kembali duduk dan berjalan dengan lebih nyaman. Nah teman-teman, kasus Gugun bukan satu-satunya kasus penyakit parah akibat gigitan nyamuk. Ada juga kasus terjadi di Afrika pada seorang laki-laki yang usianya 47 tahun. Kita sebut saja namanya ini Kiki. Kiki adalah seorang nelayan. Suatu hari ketika sedang menangkap ikan, tiba-tiba aja Kiki mulai sadar nih ada sesuatu yang aneh. Dia ngerasa sangat gak nyaman itu di antara pahanya. Saat dilihat ternyata ada tonjolan di kantong kemaluannya. Awalnya Kiki nggak menghiraukan hal tersebut. Dia anggap ini sepele. Dia pikir itu mungkin terjadi karena dia terlalu berat mengangkat beban ketika dia bekerja. Ketika mengangkat jaring ikan kan pasti kan berat tuh. Dia pikir jangan-jangan itu terkena yang namanya hernia atau istilahnya turun bro. Turun bro atau hernia itu terjadi ketika bagian dalam tubuh seperti usus itu menekan dan menembus dinding otot tubuh yang lemah. Biasanya karena terlalu banyak angkat beban atau terlalu banyak mengedan. Dan kemudian kantong ini menonjol keluar ke area lain seperti paha dalam atau kantong kemaluan. Dan kondisi ini paling sering terjadi memang pada orang yang mengangkat beban berat dan itu terlalu sering. Seperti yang dialami oleh Kiki. Dan terutama kalau dilakukan dengan cara yang salah atau tanpa kekuatan otot perut yang cukup. Karena itu ya teman-teman, penting untuk sangat hati-hati ketika mengangkat benda berat. Pertama teman-teman sering latihan angkat beban dan lain-lain, ingat hati-hati sekali, jangan sembarangan. Satu lagi yang buat Kiki nggak menghiraukan kondisinya adalah karena rasa nggak nyamannya itu tuh hilang timbul. Ya memang hernia itu bisa tampak hilang dan kemudian muncul lagi terutama di tahap awal. Ini terjadi karena tonjolan hernia itu memang bisa masuk ke dalam perut ketika tekanan dalam perut berkurang. Misalnya saat seseorang berbaring atau sedang rileks. Tapi tonjolan itu bisa aja muncul lagi ketika tekanan dari dalam perut meningkat dan mendorong jaringan usus keluar melalui celah otot yang lemah tadi. Kalau dibiarkan tonjolan bisa semakin besar dan pada puncaknya tidak bisa lagi kembali ke dalam. Lebih parah lagi nih, kalau ususnya sampai terjepit dan terjadilah kerusakan pada jaringan usus yang otomatis nantinya akan mengganggu kerja usus secara keseluruhan. Tapi pada kasus teman-teman yang dialami oleh Kiki itu ternyata bukan turun bro atau hernia. Pada kasus Kiki, benjol di kantong kemaluannya terus bertambah besar dan enggak masuk ke dalam sama sekali. Sampai nih, Kiki harus buka kedua kakinya lebar-lebar hanya untuk bisa bergerak. Ada juga nih, rasa nyeri yang sangat parah serta kulit di bagian bawah tubuhnya semakin menebal dan keras seperti karet. Dan masalahnya Kiki ini adalah orang yang kurang berkecukupan. Kiki nggak punya banyak uang untuk melakukan pengobatan. Dia nggak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Saking parahnya kondisi Kiki, dia sampai harus pinjam kursi roda karena dia sudah nggak bisa lagi berdiri.
Dan akibatnya kantong kemaluannya ketekan dan menjadi semakin membesar. Dia pun terpaksa berhenti bekerja sama sekali dan bergantung pada orang lain untuk bisa beraktivitas. Sampai akhirnya untungnya ada bantuan yang datang dari orang yang berbaik hati. Kiki pun dibawa ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Dan ketika diperiksa teman-teman, ternyata kantong kemaluannya sudah membesar sampai ketika ditimbang, tahu nggak beratnya sampai berapa? 25 kilogram. Untungnya periksa laboratorium menunjukkan kalau organ dalamnya Kiki masih berfungsi dengan cukup baik dan nggak ada tanda-tanda penyakit lain. Ketika melihat kejadian dialami oleh Kiki, dokter langsung tahu nih apa yang dialami oleh Kiki. Yang dialami oleh Kiki ternyata bukan hernia seperti dugaan yang awal, melainkan filariasis limfatik parah karena infeksi parasit. Jadi cacing filaria yang sudah berlangsung cukup lama. Penyakit yang sama teman-teman seperti yang dialami oleh Gugun tadi. Pembuluh limfa dalam tubuhnya Kiki itu tersumbat sehingga cairan tubuh yang seharusnya mengalir normal akhirnya menumpuk di jaringan kantong kemaluannya. Akibatnya terbentuklah pembengkakan yang luar biasa besar, padat dan penuh dengan jaringan parut. Saking lamanya didiamkan sampai ada jaringan parut. Untuk kasus seberat ini udah pasti pengobatan dengan obat aja itu udah gak cukup. Satu-satunya solusi adalah operasi besar. Tim dokter melakukan prosedur yang disebut dengan subtotal scrotektomi. Artinya sebagian besar jaringan yang rusak tuh diangkat, tapi sebagian besar kemaluan dan juga kantongnya masih bisa dipertahankan. Prosesnya cukup rumit dan memakan waktu sampai berjam-jam lamanya karena jaringan yang dipotong sudah melekat ke banyak pembuluh kecil. Setelah bagian yang rusak diangkat, dokter kemudian melakukan pembuatan kantung kemaluan yang baru. Waktu itu, dokter menggunakan bagian kulit dari pahanya Kiki untuk membentuk kantong baru. Dan untungnya operasi berjalan dengan sukses. Kiki pun menjalani proses rehabilitasi atau pemulihan selama 3 bulan lamanya. Dan nggak disangka, ternyata Kiki bisa pulih dengan cukup cepat. Dan akhirnya, Kiki bisa berdiri dan beraktivitas seperti sedia kala. Kasus Kiki pun menjadi heboh di negaranya. Dan pemerintah negara tempat Kiki tinggal akhirnya membuat satu program baru. Tujuannya untuk mencegah penyakit filariasis seperti yang dialami oleh Kiki. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan ya, 2 kasus tadi itu berawal dari sebuah gigitan nyamuk. Gak disangka kan, dari nyamuk bisa membuat kemaluan itu sampai membengkak. Walaupun kecil, nyamuk itu adalah salah satu serangga yang cukup berbahaya teman-teman, karena dapat menyebarkan berbagai macam penyakit. Saat menggigit manusia, nyamuk itu menghisap cairan tubuh sekaligus memindahkan virus atau parasit melalui air liurnya. Beberapa penyakit yang ditularkan oleh nyamuk itu antara lain DBD, malaria, chikungunya, Zika, dan tentu aja filariasis. Seperti yang terjadi pada 2 kasus yang tadi kita bahas. Filariasis disebabkan oleh cacing parasit ukuran mikroskopis alias hanya bisa kita lihat di bawah mikroskop. Cacing ini hidup dalam pembuluh getah bening manusia, disebarkan melalui gigitan nyamuk. Jadi bagaimana nih awalnya cacing ini bisa masuk ke dalam tubuh nyamuk? Nyamuk jenis Culex, Aedes atau Anopheles itu awalnya menggigit orang yang terkena filariasis. Nah ketika itu nih, mikrofilaria pada cairan tubuh orang tersebut masuk ke dalam tubuhnya nyamuk. Dan disinilah mikrofilaria akan berkembang biak sampai jadi larva di tubuhnya nyamuk. Larva ini akan bergerak ke proboscis atau alat gigitnya nyamuk. Nanti ketika nyamuk menggigit orang lain, maka larva akan masuk ke tubuh orang itu. Kemudian berkembang jadi cacing dewasa. Begitu masuk ke dalam tubuh, cacing kecil ini akan mencari jalan menuju sistem limfatik atau saluran halus yang bertugas untuk mengalirkan cairan tubuh dan juga menjaga sistem kekebalan tubuh manusia. Disinilah teman-teman masalah besar pun dimulai. Cacing-cacing itu akan hidup dan tumbuh dalam pembuluh limfa sampai bisa bertahun-tahun lamanya. Bahkan nih, sampai bisa 8 hingga 10 tahun lama itu cacing ada di pembuluh limfa kita. Selama waktu itu, mereka pelan-pelan akan merusak sistem cairan tubuh. Akibatnya, cairan tubuh gak bisa mengalir dengan normal, akhirnya bertumpuklah di salah satu jaringan tubuh. Dan ketika penumpukan terjadi, muncullah pembengkakan yang mulai membesar. Seperti di kaki, tangan, atau bahkan kantong kemaluan seperti 2 kasus tadi. Dan tahap awal gejala itu hampir gak kerasa. Kadang-kadang hanya berupa demam ringan atau pembengkakan kecil yang muncul dan hilang. Karena inilah banyak orang yang gak sadar bahwa mereka sedang terinfeksi filariasis. Lama-kelamaan tubuh penderitanya pun mulai berubah. Kulit di area yang bengkak menjadi keras, menebal, dan terasa berat.
Cairan yang menumpuk menyebabkan jaringan di bawah kulit kehilangan elastisitas atau kelenturannya. Nah, ketika masuk tahap yang cukup parah, bentuk bagian tubuh yang terinfeksi bisa berubah total. Jadi besar, gak proporsional, dan juga sulit digerakkan. Kalau filariasis menyerang area kantong kemaluan, cairan akan terus menumpuk. Awalnya, kantong akan membesar dan menjadi sebesar telur ayam. Tapi bertahun-tahun kemudian bisa tumbuh jadi sebesar bola basket, bahkan lebih besar dari itu. Kondisi disebut juga dengan hidrokel filarial, yang merupakan salah satu bentuk yang paling ekstrim dari filariasis. Selain menimbulkan rasa sakit dan gangguan fungsi tubuh, filariasis juga membawa kerugian yang lain. Di beberapa laporan nih, penderita penyakit ini sering dijauhi karena penampilan dianggap menjijikkan atau aneh. Gara-gara ini juga nih, banyak yang terpaksa berhenti bekerja dan berkegiatan lain karena nggak bisa lagi bergerak seperti biasanya. Dan bayangin aja, ketika seorang terkena hal ini, otomatis mereka nggak bisa mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Secara medis teman-teman, sebenarnya filariasis itu bisa juga ditangani dengan obat. Tapi kalau masih di tahap awal, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan yang harus dikonsumsi minimal 1 kali setahun. Tujuannya untuk menghilangkan larva cacing dalam cairan tubuh dan mencegah penularan yang baru. Tapi untuk kasus yang sudah parah, udah pasti obat aja nggak cukup. Cairan yang sudah menumpuk di jaringan tubuh itu nggak bisa mengalir kembali dengan sendirinya. Di satu-satunya jalan memang hanyalah prosedur operasi, di mana dokter akan mengangkat jaringan yang rusak dan membentuk ulang organ yang sudah terlanjur terdampak. Dua kasus yang sudah kita bahas tadi membuktikan kalau gigitan nyamuk itu nggak hanya menyebabkan gatal, tapi juga bisa merusak hidup orang sepenuhnya. Karena itu teman-teman, penting untuk melakukan beberapa langkah pencegahan. Udah pasti menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, dan memakai obat anti nyamuk. Saya harap video ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Dan juga kita semua semakin sadar tentang pentingnya kebersihan. Karena ingat, dari perubahan yang kecil itu ada harapan yang besar supaya semua orang bisa hidup dengan sehat. Kadang-kadang memang hal kecil yang kita abaikan, kita anggap remeh, justru bisa membawa masalah yang besar. Nyamuk mungkin kelihatannya sepele, tapi akibatnya bisa merusak hidup seseorang. Dari cerita ini kita belajar bahwa menjaga kebersihan bukan cuma soal kerapian, tapi juga keselamatan. Gak perlu kita menunggu sampai sakit parah buat kita sadar pentingnya lingkungan yang bersih. Karena penyakit sering datang diam-diam tanpa tanda yang jelas. Hal-hal kecil seperti menutup genangan air atau bersihkan kamar bisa menyelamatkan banyak orang di rumah. Kita memang nggak bisa mengendalikan gigitan nyamuk sepenuhnya, tapi kita bisa cegah supaya mereka tidak berkembang. Dan kadang, langkah sederhana justru jadi cara yang paling kuat untuk menjaga diri kita dan juga orang lain supaya tetap sehat.